Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk menyampaikan eh, pembahasan mengenai cara kerja pracetak ya, kaitannya di lingkup kerja cara pembuatan film. Pembuatan film itu tujuannya apa juga ya, kaitannya untuk proses cetak ya. Ya. Nah, pembuatan film, apa sih itu film? Film dalam proses printing ya beda sama film ketika kita nonton film, movie atau yang ada di bioskop ya teman-teman. Jadi film ini merupakan salah satu komponen persiapan produksi dari cetak grafika, dari proses produksi cetak. Sebenarnya lebih ke arah cetak offset, meskipun cetak sablon, cetak saring, atau lotografur atau flexo juga membutuhkan film, tapi di sini kita akan bahas dalam kaitan cetak offset. Oke, film ini ada beberapa bagian, ada protective layer, bagian yang ini protective layer. Kemudian ini ada lagi bagian sensitif ya, itu silver halida biasanya bentuknya atau emulsi ya, emulsi lainnya. Kemudian ada carrier base, ini lapisan film utama itu sendiri. Kemudian anti halation backing untuk mencegah adanya reflection ya. Sebenarnya ini refleksi atau pantulan ketika proses exposure-nya. Film offset itu jadi ada 1 2 3 4 lapisan. Nah, ini lapisan pelindung, lapisan peraknya, kemudian lapisan utama dan lapisan anti halation. Oke, kemudian bagaimana proses pembuatan film itu sendiri? Jadi proses pembuatan film erat kaitannya sama proses perekaman gambar atau perekaman image. Jadi kalau tadi kita balik ke komponen itu yang kedua ya. Dan juga proses perekaman teks. Jadi teks sebelum adanya komputer itu teks menggunakan mesin tik ya, atau mungkin menggunakan susun huruf. Nah, atau menggunakan dokumen-dokumen lain yang bahkan tulis tangan yang nantinya itu direkam kembali. Nah, bagaimana proses perekamannya itu menggunakan dua jenis kamera, yaitu vertikal kamera dan horizontal kamera. Nah, kamera ini bekerjanya namanya vertikal, tentunya bekerja secara vertikal. Jadi di sini nanti tempatnya original, sorry maaf, di sini tempatnya film, ini film, di sini original. Original itu artinya masternya. Jadi sama kayak model fotokopi sebenarnya. Jadi proses scanning, cuman output dari scan tersebut hasilnya adalah film. Ya, ini filmnya. Film yang belum diproses ya. Artinya masih raw material. Sedangkan kalau untuk horizontal kamera, nah di sini adalah dokumen originalnya. Ini di sini posisi filmnya. Oke. Di sini sama uh, kameranya ya, ini ada kardionnya, kemudian ini ada diafragmanya, di sini juga ada, di sini bawahnya ada pengaturan diafragma, ada lensanya di sini, kemudian di sini ada lampunya, lighting, di sini juga ada lampu, ini lampu ya, kemudian di depan sini ada lensa, kemudian ini posisi filmnya. Nah, ini peka cahaya teman-teman. Jadi teman-teman tidak boleh terpapar cahaya sama sekali. Kalau di horizontal kamera, area ini tidak boleh terpapar cahaya sama sekali. Jadi yang boleh terpapar cahaya adalah area originalnya. Nanti original itu diberikan cahaya dan dipantulkan ke dalam melalui pantulan melalui lensa, kemudian objek yang ada di area ini akan berubah pindah ke dalam film. Oke, sebelum diproses ya, jadi masih raw material. Baik, untuk proses perekaman gambar ya tadi sudah dikatakan ada dua jenis kamera di sini. Ada kamera vertikal dan ada kamera horizontal. Ya, kamera vertikal dan kamera horizontal. Berdasarkan proses kerjanya kita lihat sumbu optikalnya terhadap platen atau original ya. Platen itu adalah tempat originalnya. Ya, untuk yang kamera vertikal itu posisi contohnya ini cara kerjanya, ini kamera vertikal yang A, dimana kamera vertikal ini nama lainnya adalah compact kamera, sumbu optiknya vertikal. Kemudian di sini juga memiliki kemampuan untuk mudah penggunaannya karena kita tidak perlu memiliki ruang yang cukup luas, cukup ruang kecil saja dalam satu ruang, tapi kita harus
siapkan dua jenis lampu dalam ruangan tersebut, ya minimal ada lampu yang putih sama lampu yang merah untuk processing ketika kita meletakkan film atau kamera, meletakkan penyinaran ya. Jadi selama kita buka film dalam ruangan kamera vertikal ini, itu lampu yang dinyalakan harus lampu yang warna merah, tidak boleh lampu yang warna terang karena lampu warna merah ini mengurangi kerusakan atau kemungkinan film terbakar. Kemudian area objeknya atau original atau flatten itu di bawah sini, teman-teman bisa taruh di sini filmnya. Kemudian originalnya, filmnya taruh di atas. Oke. Nanti dalam waktu tertentu kita coba juga gunakan pengetesan secara manual ya untuk mendapatkan berapa sih waktu penyinaran terbaik, kemudian diafragma terbaik, kemudian proses pencucian yang terbaik juga nanti untuk proses pembuatan film baik itu negatif atau positif film. Nah, di sini juga penyinaran dari samping sini ada dua pencahayaan ya, kanan kiri menggunakan lampu halogen. Oke. Nah, salah satu kelebihan dari kamera vertikal ini juga selain compact, kemudian juga dia memiliki kekuatan yang cukup hasil yang cukup baik ya karena tidak tergantung dengan konstruksi bangunan. Contohnya di sini kompetitornya atau lawannya adalah kamera horizontal ya, kamera horizontal. Kamera horizontal ini memiliki bidang horizontal, jadi penyinaran contohnya yang gambar C ya, ini contoh gambar kamera vertikal atau compact kamera. Nah, untuk kamera yang horizontal ini sebenarnya ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kelebihannya adalah dia mendukung pekerjaan large format karena kameranya besar ya. Jadi di sini nanti teman-teman menyiapkan dua buah ruangan. Kalau untuk kamera horizontal, ada ruangan kamar gelap, sama satu lagi ada ruangan kamar terang, light room. Ya, ruangan yang ada pencahayaan. Boleh ada cahaya di situ. Nah, di Lightroom ini tempat teman-teman meletakkan originalnya atau flattennya. Di sini original atau flatten. Ya, kemudian di sini ada pencahayaan nantinya, lampu. Kemudian pencahayaan ini ntar direfleksikan ke dalam kamar gelap. Nah, di dalam kamar gelap inilah terletak film yang teman-teman gunakan yang akan disinari. Oke, kelebihannya adalah teman-teman bisa menggunakan film yang ukuran besar, jadi tidak perlu mounting atau tidak perlu susun halaman lagi, susun film lagi. Di filmnya kita susun antara yang gambar sama yang teks, tapi kita bisa langsung menggunakan exposure di kamera horizontal ya. Cuman kelemahannya ya teman-teman harus siapkan dua ruangan ya cukup besar. Dan kamera itu adanya nempelnya di bagian konstruksi bangunan, di temboknya. Jadi kalau seandainya ada getaran di tembok atau mungkin di satu ruang repro itu, perusahaan repro tersebut ada mesin degel, itu akan bergoyang, akan bergetar gitu ya. Nah, ketika bergetar tentunya akan berpengaruh sama exposure. Exposure getar, si film juga bergetar. Jadi ini berimbas pada hasil pemotretan ya. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu ya. Jadi harusnya spesial bangunannya, khusus bangunan untuk pre-press ya. Jadi untuk perekaman aja kita harus sampai sebesar menyiapkan dua ruangan gitu ya, dua ruangan kamar. Itu proses pembuatan penyinarannya. Kemudian bagaimana skema kerjanya kamera horizontal? Nah, seperti ini. Di sini ada tadi ini ada movable part ya. Ada selain ada movable juga ada ruangan yang membatasi ya. Di sini ada filter, kemudian di sini ada film holder, kemudian ada kamera billows atau akordeon ya. Saya biasa sebutnya akordeon. Kemudian karena dia jarinya dulu akordeon. Oke, ini ada illumination atau pencahayaan. Kemudian di sini ada originalnya, jadi original letakkan di sini. Kemudian ada filter, color filter. Color filter ini berfungsi untuk memisahkan warna. Jadi seandainya objek di sini, objek di sini ini adalah objeknya full color. Jadi color filter ini yang berfungsi untuk memisahkan warna. Nanti film yang tercipta di sini adalah salah satu film. Ya kalau nggak cyan, magenta, yellow, black. Nah, nanti kita pelajari bagaimana menentukan film-film filter yang tepat ya, khususnya untuk separasi warna. Nah, kemudian filter yang tersedia film apa aja? Tentunya komplementari dari warna ini. Ini namanya warna apa? Mungkin teman-teman masih ingat nggak? Ini warna subtraktif ya, subtraktif.
Nah, sedangkan filternya apa? Filternya tentunya adalah warna lawannya subtraktif. Lawannya adalah warna aditif. Apa aja filternya yang tersedia berarti warna aditif? Ada filter warna red, ada filter warna green, ada filter warna blue untuk menghasilkan si film cyan, magenta, yellow, black. Ini untuk proses separasi atau pisah warna. Karena nanti di mesin offset warna yang kita gunakan tidak warna full color tapi percampuran dari warna cyan, magenta, yellow, dan black. Oke. Kemudian nah, bagaimana konstruksi vertikal kamera? Vertikal kamera konstruksinya seperti ini. Below-nya posisinya vertikal ya, atau akordionnya posisinya vertikal. Dia dari atas ke bawah, original ada di bawah sini. Nah, ini udah full color originalnya. Sudah di layout juga ya, sudah disusun halaman. Sudah ada desainer sudah berfungsi di sini, sudah ada judul, sudah ada image, kemudian ada lagi teks ya. Sudah ada ilustrasi juga di sini, sudah ada desainnya. Kemudian bagaimana perekamannya? Tentunya ada pencahayaan di sini, pencahayaan kanan kiri, kemudian dipantulkan melalui lensa di bawah sini. Juga bisa teman-teman tambahkan filter, color filter, kemudian masuk pengembangannya, penyinarannya di expand lagi ke film. Jadi langsung ke expose ke film. Di sini ada pengaturan berapa lama teman-teman mengatur timing, kemudian exposure time ya. Kemudian kalau memang ada diafragma, itu pengaturannya di sini. Kemudian lensa bisa kita ganti di sini. Kalau memang ada efek-efek dan lain-lainnya kita bisa atur di sini. Di sini adalah area film holder. Nah, di area film holder ini film tidak boleh diletakkan terbalik. Pertama, kemudian film tidak boleh terpapar cahaya langsung. Jadi pastikan benar-benar sekeliling dari area film ini dikasih black backing ya, atau tatakan warna hitam. Kemudian pastikan juga pencahayaan di sekitar juga sesuai. Ketika kita buka filmnya tentunya harus pakai pencahayaan warna merah gitu ya. Sedangkan kalau kita sudah selesai exposure atau lagi proses persiapan, boleh nyalakan lampu warna. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pencucian film. Nah, ini kelanjutan dari proses pencucian film. Proses pencucian film ini juga dibagi dua ya proses teman-teman ya. Jadi ada proses secara analog atau secara otomatis ya. Sebenarnya proses analog seperti yang di sebelah kanan sini teman-teman bisa lihat. Ini proses pencuciannya menggunakan baki. Jadi ini contoh sebenarnya sih proses pencucian film foto ya, fotografi bukan film offset. Tapi kurang lebih kita ambil proses pencuciannya aja. Proses pencuciannya kurang lebih sama. Nah, ini proses exposure-nya. Oke, proses exposure-nya sekian detik ya, yang disesuaikan sama waktu yang ada. Kemudian untuk proses pencuciannya kita pakai kamar gelap. Ketika film dikeluarkan pun juga harus dalam kondisi kamar gelap. Oke, ini kita pakai di sini pakai film bromide. Ya, film bromide. Nah, ini film bromide-nya. Nah, ini sebenarnya kameranya bukan kamera offset ya, bukan kamera buat bikin film repro atau pre-press. Jadi kameranya berbeda ya, teman-teman. Ya, exposure-nya juga sebentar. Nah, di sini adalah proses pencuciannya. Ini namanya developer ya. Developer ini gabungan dari develop dua komponen, developer A dan developer B. Nah, setelah itu baru terlihat nih gambarnya di dalam developer ini. Nah, untuk proses konvensional atau proses analog manual pencucian ini menggunakan baki. Bakinya ini proses penggoyangan namanya proses agitasi. Jadi digoyang-goyang sampai sekiranya filmnya sudah cukup pekat ya. Ini karena pakai kertas bromide jadi warnanya putih. Tapi kalau film offset warnanya transparan. Oke. Setelah dicuci sampai warnanya kira-kira cukup, kita bisa pindahkan nanti ke dalam stop bed. Nah, stop bed ini fungsinya untuk penghentian sementara. Jadi stop bed saya hentikan sementara di sini. Atau kalau memang dirasa kurang, boleh balik lagi ke developer. Ya, balik lagi ke developer. Yang penting jangan kebablasan nih. Kalau kebablasan nanti filmnya lebih gelap, jadi kayak gosong gitu ya. Atau istilahnya orang bilang kebakar. Sebenarnya bukan kebakar sih ya.
over developing gitu ya, over development. Jadi kembangnya terlalu lama. Oke, setelah itu setelah dari stop bed, teman-teman bisa kalau seandainya udah oke nih filmnya, langsung pindah ke baki sebelahnya, itu namanya fixer. Nah, baki fixer ini fungsinya untuk menghentikan pengembangan. Jadi setelah cairan-cairan itu selesai, tidak ada tidak ada pengembangan lagi, artinya warna hitamnya sudah cukup. Kalau kelamaan kita di dalam developer bisa jadi gelap semua. Jadi percuma, hasil penyinaran tadi nggak ada gunanya gitu ya. Nah, ini untuk menghentikan proses pengembangan dari developer tadi, yaitu di fixer. Oke, setelah di fixer boleh dicuci lagi tapi jangan pakai air yang sama ya, jangan menggunakan bak yang sama ini ya. Jadi kalau pencucian silahkan gunakan bak yang berbeda kalau misalnya kita mau cuci sekali lagi. Setelah itu baru kita jemur. Oke, setelah proses nah ini cucian lagi ya dengan bak yang berbeda, dan ini sudah boleh kena cahaya karena sudah pakai fixer, sudah boleh kena cahaya. Kita sudah melalui proses fixing ya, jadi tidak akan mengembang lagi, dan film juga sudah dicuci, jadi sudah tidak terekspos lagi ya. Nah, ini adalah proses fixing. Oke, sekarang kita sambil lihat proses yang otomatisnya. Setelah ini tinggal dijemur, dan kalau dijemur selesai. Oke, untuk proses otomatisnya seperti apa? Oke, proses otomatisnya yaitu ini menggunakan mesin film developing film. Nah, di film ini masuk ke dalam developer. Developer itu komposisinya tadi ada dua ya. Komposisinya ada dua, ada developer A dan ada developer B. Nah, developer A dan developer B ini digabungkan 50% 50% atau separuh-separuhnya ya, dengan porsi yang seimbang. Setelah digabungkan ke dalam ke dalam bak ini, kemudian si developer itu sudah fix, tidak bisa kembali lagi ke A dan B, dan sudah bisa berfungsi sebagai pengembang. Ketika masih ada A aja dan B aja belum bisa, tapi setelah digabung sudah bisa, dan itu ada usianya ya, ada usia penggunaannya. Oke, setelah developer tidak ada stop bed di sini karena timingnya sudah kita atur di control console ini berapa menit ya, 1 menit misalkan, maka dia akan jalan di dengan speed 1 menit. Setelah itu langsung pindah ke dalam fixer. Nah, fixer ini adalah fixing ya, sama kayak tadi yang di sini, yang di analog ya, tapi tidak ada stop bed ya, langsung ke fixer dan langsung pencucian ke dalam air. Setelah itu adalah drying, pengeringan ya, pengeringan ini sama kayak yang dijemur ini, cuman prosesnya secara otomatis, dan langsung film bisa digunakan untuk proses perekaman atau exposure plat offset atau proses lainnya, misalkan proses pembuatan acuan cetak saring atau proses pembuatan acuan flexo atau rotografur. Oke.
Baik, selanjutnya adalah bagaimana pembuatan plat. Nah, pembuatan plat setelah pembuatan film tadi, awal-awalnya pertama kali plat itu sudah disiapkan sesuai dengan ukuran plat di mesin offset. Kemudian kita siapkan mesin punch register. Nah, punch register ini adalah mesin untuk membolongi plat. Kenapa dibolongin? Sebenarnya kalau teman-teman sudah belajar tentang materi perkuliahan di cetak offset ya, cetak offset itu kan kalau kita pasang platnya ke dalam mesin offset itu ada pin-pinnya. Pin ini kaitannya adalah dengan registration ya, atau ketepatan warna, makanya namanya punch register. Nah, punch itu adalah pembolong, sedangkan register ini ketepatan warna. Jadi tujuannya adalah untuk menempatkan warna sebelum dicetak. Begitu juga kaitannya ketika proses exposure film tadi ya. Ketika kita membuat sebuah mountingan film khususnya yang 4 warna, film itu setelah kita mounting, kita susun ke dalam selembar astralon, itu harus kita pertahankan mountingnya. Harus kita pertahankan posisi susunan antara film cyan, magenta, yellow, black. Jangan sampai geser karena ketika geser nanti akan menyulitkan operator cetak dalam mencetak di mesin offset. Karena dia harus geser platnya jauh, sedangkan menggeser plat itu nggak mudah teman-teman ya. Kalau misalkan secara vertikal atau secara horizontal atau bahkan harus miring, misalkan harus diganjel platnya sebelah, nah itu akan menyulitkan sekali kepada teman-teman yang bekerja di mesin offsetnya. Jadi kerjanya pre-press ini, persiapan cetak akan mempengaruhi kerjanya nanti di press, akan mempengaruhi pekerjaan nanti di post press. Contohnya misalkan operator pre-press, teman-teman lupa menambahkan register mark, tanda register yang seperti ini. Ya misalkan pernah lihat ya, tanda register ini, register mark lupa ditambahkan, itu akan menyulitkan sekali ketika operator harus mencari registrasi warna, atau lupa menyematkan warna ini platnya warna apa, cyan, magenta, yellow, black, itu akan menyulitkan dan bahkan bisa kebalik warnanya, dan itu fatal sekali apalagi sudah cetak banyak, mau nggak mau kertasnya dibuang ya, nggak bisa dipakai lagi. Oke, jadi itu tadi fungsinya punch register. Jadi plat ditaruh di sini di punch register, kemudian dibolongkan dulu. Punch register ini ada di ruang offset, juga ada di ruang prepress sebenarnya, tergantung kemudahan pengerjaannya aja gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pin register. Pin register ini fungsinya untuk menempatkan punch register tadi. Jadi si punch register itu setelah dibolongkan, ini pin registernya dimasukkan dan disamakan dengan film yang sudah disiapkan. Jadi film yang sudah kita expose tadi kita susun tuh di lembar astralon yang sudah ada bolong-bolongnya yang sama dengan pin registernya ini. Jadi pin register ini untuk menyamakan antara mounting film separasi ya, kemudian dengan film yang terhadap plat. Ini udah di fungsi utamanya dari pin register ini. Kalau kita nggak pakai, oh pasnya satu warna doang, oke lah kalau satu warna masih aman-aman aja. Tapi ya tentunya kaitannya sama nanti apakah posisinya dia di plat, jadi kaitannya sama posisi film di plat, posisi image di plat. Ini penting sekali ketika teman-teman bekerja menggunakan analog. Oke, kemudian bagaimana proses penyinaran plat? Nah, sebenarnya film tuh ada dua jenis ya teman-teman ya. Ada film negatif dan film positif. Itu kaitannya juga tentunya dengan penggunaan mesin platnya juga, exposure platnya juga. Platnya juga plat apa nih? Plat negatif atau plat positif dengan cara kerjanya. Plat exposure mesin ini kurang lebih mesinnya seperti ini. Ini ada lapisan fotochemical ya dari plat, nah, plat offset. Kemudian ini disinari oleh lampu halogen. Konsepnya sama kurang lebih teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa letakkan platnya. Kemudian di atas plat sudah diletakkan juga filmnya, ya, yang tentunya sudah dengan pin register dan punch register tadi sudah dibolongkan, sudah dipasangin pinnya juga, posisinya sudah tepat, tutup penutup kacanya, kemudian kita nyalakan lampu untuk penyinaran. Nah, penyinaran setelah disinari sekian detik dengan lampu halogen, dan bedanya film dengan plat, film itu sangat peka cahaya, jadi harus dikerjakan di ruangan yang lampunya merah dan benar-benar rapat ya, tidak ada cahaya yang bocor. Tapi sedangkan kalau untuk plat itu tidak seperti itu, tidak sedetail itu. Jadi banyak percetakan-percetakan offset misalkan ya, yang meletakkan film mesin plat exposure itu di ruangan yang tidak perlu steril dari cahaya gitu ya, cahaya putih umumnya. Jadi kemudian juga biasanya mesin plat exposure ini juga ada di percetakan offset. Nanti kita lihat di workflow-nya ya, kerjaannya siapa sih sebenarnya plat exposure itu. Kadang menjadi kerjaannya operator cetak, kadang juga menjadi kerjaannya prepress gitu ya. Karena dulu
dari repro itu hanya mengirim film, sedangkan plat offsetnya diberikan oleh dikerjakan oleh operator cetaknya sendiri. Oke, ini ada tirai hitam. Fungsi tirai hitam ini adalah untuk menghindari selain untuk menghindari supaya mata operator ketika penyinaran ini tidak sakit, juga radiasi warna ya, radiasi cahaya, juga menghindari adanya kotoran atau debu-debu yang jatuh di atas permukaan kaca ini. Jadi pastikan kaca dalam si plat exposure ini harus benar-benar bersih banget ya, bersih banget. Karena ada rambut aja sedikit atau ada kotoran sedikit atau bahkan ada nyamuk sedikit ketika terkena expose, maka gambar itu akan pindah juga ke dalam plat gitu ya. Jadi ini rawan banget ya. Makanya ini dikasih tirai gitu. Kemudian bagaimana sih cara mengerjakan proses pekerjaan platnya? Ya, teman-teman bisa lihat di video ini proses pengerjaan film ke plat. Ini ada film offset, film positif teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan film positif, platnya juga plat positif. Sedangkan kalau kita menggunakan film negatif, maka sebaliknya ya, sorry, film negatif juga menggunakan plat negatif, sedangkan film positif juga menggunakan plat positif. Ini plat, kemudian platnya sudah siapkan. Ini plat belum diekspos, jadi cahayanya nggak apa-apa nih pakai cahaya yang nggak pakai lampu yang gelap seperti yang tadi ya. Ini ada pin register. Nah, pin register platnya sudah di punch register sebelumnya. Nah, pin ini ngikut diekspos nih dia. Nah, ini ada bekas registernya tuh, pembolongnya. Kemudian film dipasang dengan pin register yang sama. Ya, karena kalau tidak dipasang di pin register, maka dia posisinya akan bergeser-geser. Nah, ini pasti dengan pin register. Oke, ini pentingnya tadi pin register ya. Pasang sini. Oke. Nah, bagian yang opak yang hitam ini akan nanti menghalangi cahaya ya. Jadi yang terekspos cahaya adalah yang tidak kena bagian yang opak. Oke, penyinarannya dari bawah nih, teman-temannya agak berbeda, beda sama kamera yang tadi, sama mesin yang tadi. Jadi kalau ini lampunya di bawah, oke, lampunya di bawah, nanti penyinarannya di bawah. Dan ini lebih aman sebenarnya, jadi tidak ada kotorannya debu yang masuk yang menempel. Mungkin menempel ya, tapi kalau untuk jatuhan debu, jadi tidak perlu pakai tirai. Nah, di sini ada vakum untuk mengurangi mengurangi jarak antara film dengan plat. Jadi memang ada dua jenis mesin juga di sini sih. Ada yang exposure yang dari bawah, ada juga exposure dari atas. Oke, baik selanjutnya
Kita lihat di sini. Nah, plat yang sudah disinari itu sudah memiliki latent image. Jadi sudah ada sudah ada image laten, tapi tidak terlihat yang namanya image laten. Kemudian langkah selanjutnya adalah proses development atau pencucian plat. Nah, pencucian plat yang sudah diekspos sama kayak di film ya, sama seperti film, dicuci juga. Nah, ini plat yang ini proses penyinaran ya. Ini masih proses penyinaran. Ini juga ini kameranya yang pakai tirai, penyinaran kelihatan. Jadi penyinarannya sebenarnya agak rawan dari kotoran. Dan ini nggak pakai pin register, ini asal banget ya karena emang hanya untuk coba aja. Kita coba aja untuk exposure-nya, bukan untuk di offset kayaknya ini. Jadi prosesnya sederhana sekali. Tetap ada vakum juga ya di sini karena untuk menekan supaya jarak antara film dan plat tidak ada jarak ya. Prosesnya sama, ada proses manual dan ada otomatisnya juga menggunakan plat prosesor. Nah, sebelum penyiraman tutup tirainya. Setelah ditutup nanti baru dinyalakan lampu. Ini untuk vakum dulu. Dan penyinaran, exposure, ada penyinarannya. Ya, warnanya platnya kita lihat ya, tadi dari biru berubah jadi hijau. Oke, ini waktunya sudah di setting lebih awal, teman-teman bisa pakai buat sebuah eksperimen juga sebenarnya untuk penentuan waktunya, atau kita juga sudah bisa menggunakan kebiasaan dari teman-teman biasanya menggunakan berapa detik untuk exposure-nya atau untuk development-nya ya, pencucian platnya. Oke, ini mesin yang standar yang sederhana banget, tetap pakai vakum. Di situ ada vakum tuh. Nah, vakum itu untuk mengurangi clearance atau jarak antara film dengan plat. Lampu yang digunakan adalah lampu halogen. Di sini pencuciannya sangat sederhana sekali ya, pencuciannya tadi ini menggunakan manual. Langkahnya kurang lebih sama. Ya, guys. Oke, dibuka tirainya. Setelah agak dingin sedikit, ya setelah itu dibuka tuas sebelah kanan, ya, angkat sudah selesai penyinaran. Kemudian filmnya kita lepas dulu, lepas filmnya supaya tidak mengganggu. Kemudian setelah itu baru kita cuci. Nah, ini latent image namanya seperti ini. Kemudian sebenarnya kelihatan ya, cuman nggak terlalu jelas gitu ya. Nanti setelah dicuci image-nya akan fix, yang tidak terekspos akan rontok. Nyucinya sederhana banget ini. Nyucinya pakai keranjang yang dikasih plastik. Sudah pakai dengan cairan developer. Ragu-ragu kayaknya namanya. Taruh aja, Pak. 不拿财务那个箱子来泡的。边边有绿的，是证明浓度够了。然后就反复的冲。Iya, ditaruh nih. 水不太够了，水不够啊。水不够。 Yang satu diagitasi, digoyang-goyang.
Sama kayak agitasi prosesnya film tadi. 啊，做前面的。 Agitasi sampai gambarnya muncul. Yang tadi terekspos akan rontok ya. Nah itu nanti bisa dipindahkan ke ini developer, sama developer plat. 都记不住那些大师那么复杂的结构。 Developer plat. 这个水搞到手上是没事是吧？ 显影粉， 啊？ Nah 显 ini 影 udah mulai 粉加 kelihatan. 水。我是这个水搞到手上没问题的。又不是流水，不用怕。 Kalau untuk proses developing plat atau exposure plat itu lebih sederhana dibandingkan dengan prosesnya film ya, karena film itu ada proses separasi, 我 ada 是说 proses 图案，你是 mounting. 说那块板呢，不是扁成绿的吗？洗到它变白就 OK 了，就是没有绿。这个角有一点点。 Ya harus juga segera dicuci lagi ke rinse atau air biasa dan selanjutnya ke 看一下嘛，转过来。 fixer 对了， ya, ke fixer. 专业一点的。 洗久了会怎么样？ Nah, baik, ini proses ini sebenarnya setelah ini ke fixer atau ke cairan air biasa ya untuk stop sementara. Kemudian kelebihannya dari proses agitasi ini juga kita bisa atur secara manual berapa lama pencucian developernya. Kemudian setelah seandainya nanti ada kotoran atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa melakukan koreksi. Di sini ada korektor. Nah, kita bisa tambahin korektor di sini. Kita cuci misalkan ada kotoran hitam nih, kita bisa hilangkan. Kita bisa hilangkan dengan korektor ya. Plat korektor. Atau kalau kita tambahkan kita nggak bisa ya, kita hanya bisa mengurangkan doang. Kemudian untuk setelah selesai proses koreksi, teman-teman terakhir adalah melapisi lapisan coating, mengcoating yang memberikan lapisan ke seluruh permukaan plat ini dengan lapisan yang namanya gum solution atau gum Arabic ya. Sebenarnya gum ini fungsinya untuk mengcoating dia supaya tidak terjadi oksidasi. Jadi nanti plat masih awet digunakan. Setelah itu nanti untuk menghilangkan coatingnya cukup dibalur dengan air aja baru dicetak di offset. Platnya gitu ya, persiapan cetaknya. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, nanti kita bisa diskusi di forum diskusi atau lewat chat yang ada di link yang sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.